Oke, lunas tanpa bayar. Siapa yang tidak mau ya? Semua orang pasti mau dong lunas tanpa bayar, tidak masuk BI checking, tidak ditagih lagi, tidak didatangi DC. Ya pokoknya habis duitnya dapat ya sudah selesai gitu loh, kayak bansos ya. Anda bilangin bansos, bantuan sosial, BLT, PKH dan segala macam gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu hadir di YouTube Solusi Hutang MB. Bagaimana dengan video yang saya update tadi? Cocok nggak kira-kira gitu loh? Karena memang OJK hanya menyampaikan, ya sudah gitu loh, banyak warga kaum muda yang tidak mau bayar pinjol. Bahkan yang terbaru pun juga kita dibumingkan, ya siap aja bagi anak muda yang tidak mau bayar pinjol, tiba-tiba ganti kartu, ya sudah, nanti untuk masa depan Anda akan hancur gitu ya, kata dari Mbak Kiki itu ya, dari pembicara OJK itu kan, dia menyampaikan gitu. Oh jangan ada cerita habis bayar pinjol ganti kartu, ya sudah masa depan Anda jadi tarik. Itu kan bukan cerita sebenarnya gitu loh. Yang menjadi permasalahan kan soal literasi mereka yang tidak menyeluruh. Ya, oke, kita lanjutkan untuk membahas video kali ini, yaitu tentang lunas tanpa bayar. Sebenarnya apa sih ini yang lunas tanpa bayar gitu loh? Kenapa ini yang selalu dipakai dan kenapa ini yang menjadi solusi yang paling tepat? Ya, teman-teman pasti juga menginginkan dong lunas tanpa bayar ini ya. Ya kalau bisa ya memang seperti itu, kita tidak BI checking, tidak ada panggilan telepon, hutang kita selesai, benar nggak? Seperti itu nggak? Oke, kita bahas hari ini tentang lunas tanpa bayar. Ya, ini versi OJK-nya yang kita ambil, versi OJK-nya kita ambil, bukan versi kita aja, tapi versi OJK-nya kita ambil. Tapi sebelumnya seperti biasa, buat semua teman-temannya yang sudah bergabung di Solusi Hutang MB yang belum mensupport, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan Anda, channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi buat Anda semuanya. Dan yang mau masuk grup nggak usah ragu, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Nanti Anda akan mendapatkan fasilitas untuk bergabung di grup WhatsApp SHMB. Ya, di situ baru Anda akan kami tarik untuk keluar dari jeratan pinjaman online. Silakan. Lunas tanpa bayar. Siapa yang tidak mau ya? Semua orang pasti mau dong lunas tanpa bayar, tidak masuk BI checking, tidak ditagih lagi, tidak didatangi DC. Ya pokoknya habis duitnya dapat ya sudah selesai gitu loh, kayak bansos ya. Anda bilangin bansos, bantuan sosial, BLT, PKH dan segala macam gitu ya. Oke. Soal lunas tanpa bayar itu menjadi solusi yang paling utama di tengah situasi teman-teman yang seperti ini. Tak jarang Anda itu memang mengharapkan hal yang seperti itu ya, walaupun hal itu bisa mustahil gitu loh ya, karena yang lunas tanpa bayar itu rasa saya juga nggak akan mungkin. Tapi dibalik itu semuanya, kalau kita melihat sikap OJK hari ini, sikap dari asosiasi hari ini, hal ini akan menjadi bagian dari yang paling utama loh ya, karena orang-orang sudah ogah, orang-orang sudah malas lagi gitu loh. Dia sudah nggak tahu lagi nih ini harusnya kemana gitu loh. Contoh, dia sudah terlanjur nih terjebak di salah satu pinjol, ya pinjol legal, ya atau di paylater, atau di KTA dan segala macam. Sudah terlanjur, ya. Habis itu di tengah situasi dia mengusahakan uangnya, tiba-tiba masuklah chat WhatsApp yang mengutarakan soal pengancaman, menyampaikan dia akan diproses ke jalur hukum, habis itu akan diproses ke One Prestasi. Kesal nggak teman-teman semuanya mendengar hal seperti itu? Kesal dong. Alhasil teman-teman ingin melaporkan kejadian ini ke Otoritas Jasa Keuangan atau Asosiasi Fintech Pendanaan. Ya, dilaporkan. Sudah menunggu 11 hari, hasilnya juga tidak ada. Jawabannya mutar-mutar. Yang ada kita malah diminta untuk negosiasi secara internal. Padahal yang menjadi permasalahan adalah sesi penagihan mereka. Kalau memang kita telat bayar kan kita sudah dibebankan dengan denda, ya. Bahkan dendanya nggak tanggung-tanggung. Telat 1 hari kita diminta untuk membayar dendanya sebanyak 1 bulan. Tapi kenapa kita masih ditekan? Ya, kan ini yang mau kita laporkan ke Otoritas Jasa Keuangan. Ini yang saya sebut lunas tanpa bayar versi Jasa Keuangan. Karena sikap OJK yang seperti ini, sikap IPI yang seperti ini, seakan-akan orang ogah, ya. OJK aja tidak menanggapi pengaduan kita, ya jangan-jangan OJK tidak akan memblacklist nama kita juga gitu loh. Ya, walaupun kemarin ada wacananya
bahwasanya Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia menyampaikan kalau bisa semua orang yang terjebak di pinjol, tidak mau membayar pinjol, tidak membalikkan dana di pinjol, kalau bisa namanya di blacklist saja. Itu kan usulan dari Ketua API. Tapi kalau kita melihat sikap OJK hari ini, kita cukup khawatir gitu loh. Ya, OJK aja tidak pernah menggubris urusan kita ini. Kita diteror, kita diintimidasi, kita ditakut-takuti, kita diancam, belum lagi video orang dalam mobil, belum lagi foto orang kecelakaan yang dikirim, berbagai macam versi. Ya, orang nanda tangan di rumah, orang sedang perkumpulan, dikirimkan ke kita dengan dalih bahwa mereka sedang melakukan penagihan. Dengan dalih bahwa mereka akan melakukan hal yang sama terhadap diri kita. Kita laporkan ke OJK. Nggak ada tanggapan sama sekali. Ya. Makanya orang-orang akan berpikir, jangan-jangan dengan pinjol pun OJK juga tidak akan menanggapi. Jadi kalau OJK tidak menanggapi pengaduan kita, juga data yang dikirim pinjol juga nggak akan ditanggapi. Kan seperti itu asumsinya. Yang ada memang tepat. Lunas tanpa bayar itu adalah kita berhenti membayarnya, itu yang terjadi. Ya, kita hentikan pembayaran, kita stop pembayaran, ya sudah. Biarkan si pinjol yang melaporkan data kita ke OJK. Karena ketika kita melaporkan kesalahan pinjol ke OJK, nggak pernah ditanggapi. Mana tahu laporan si pinjol ke OJK juga nggak akan ditanggapi. Ya, daripada kita sibuk memikirkan benar kita di BI checking atau tidak, benar nama kita di blacklist atau tidak, benar dia datang atau tidak, benar dia ingin menarik aset atau tidak. Kan capek kita memikirkan itu setiap hari. Mendingan berhenti semuanya sudah. Ya, ya memang seperti itu. Lunas tanpa bayar ya seperti itu. Tapi ketika Anda berhenti, bukan berarti teroran akan berhenti. Teroran akan terus lanjut kepada diri Anda. Ada hal lagi yang harus Anda lakukan. Putus komunikasinya. Ya, saya selalu bermimpi, seandainya semua teman-teman yang telat bayar hari ini, gagal bayar hari ini, Anda sudah capek-capek, susah payah mengusahakan, ya, baru telat 2 hari kita sudah dianjing-anjingkan, bahasa kebun binatang sudah keluar, kita mau dipermalukan. Seandainya teman-teman semuanya bermental baja, tutup komunikasi dengan debt collector, berhenti bayar selamanya, persetan soal BI checking. Ya, BI checking ini akan dikaji lebih dalam lagi. Karena Anda tahu, era digital sedang meluas. Indonesia sedang beranjak maju. Bukan Indonesia sedang beranjak berkembang, sedang beranjak maju. Ya, besar kemungkinan semua orang yang ada di Indonesia akan mempergunakan fasilitas pay later ataupun dunia digitalnya. Kalau sesi dari pinjolnya seperti ini, era pay letternya seperti ini, digitalnya seperti ini, saya rasa orang-orang tidak akan sanggup. Ya, dengan besarnya bunga yang diterapkan, tidak ada orang-orang yang akan mampu. Ya, makanya saya bilangin kalau semuanya orang sudah masuk memanfaatkan fasilitas digital, habis itu sampai terjebak dengan pay letter, sampai meminjam di pinjol, akhirnya gagal, habis itu sanksinya adalah BI checking, setengah dari warga Indonesia telah masuk namanya ke BI checking, yang ada adalah lumpuhnya perbankan yang terjadi. Sedangkan saat ini aja perbankan sudah kesulitan ya menjalankan usaha mereka, khusus dari bank konvensional. Makanya kemarin untuk bank plat merah sudah menyampaikan untuk penghapus bukuan. Ya, dihapuskan semua nama Anda. Habis itu Anda dibolehkan lagi mau minjam gitu loh. Ya, itu yang terjadi. Makanya hari ini saya sampaikan buat teman-teman semuanya, mengingat kondisi OJK yang seperti ini cukup mengkhawatirkan kan. Banyak laporan yang masuk, banyak tindakan yang tidak sesuai dengan aturan, banyak perilaku yang dilanggar oleh debt collector dari pinjol tapi nggak ada tanggapan sama sekali. Ini kan memprihatinkan. Kita khawatir gitu loh. Mendingan hari ini ambil satu keputusan dalam diri Anda. Ayo lunas tanpa bayar, berhenti bayar semuanya. Ya, kalau Anda sudah kompak, ini akan booming, ini akan besar. Ya, tapi Anda kompak gitu loh. Nggak ada cerita bertanya, DC datang nggak, daerah sini dikunjungi nggak, telat berapa lama sih, saya pinjam segini di penjara nggak, saya pinjam di sini di proses hukum nggak. Sudah tidak ada lagi pertanyaan itu. Yang ada cuma satu, kita nggak mau bodoh lagi, ayo kita berhenti. Ya, sudah berapa banyak duit yang Anda habiskan untuk memperpanjang? Sudah berapa banyak duit yang Anda habiskan untuk mencicil? Lunas atau tidak hutang Anda? Ya, Anda mau bodoh mau pintar. Kalau mau pintar sudah, ambil keputusan yang paling terbaik untuk diri Anda dan masa depan Anda.
Ya, kalau enggak, Anda jangan harap. Tidak ada solusi yang tepat untuk menyelamatkan diri Anda hari ini, apalagi Anda mengharap dari Otoritas Jasa Keuangan atau Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Ya, yang ada OJK hanya sibuk memperbaiki sistem pinjol. Bahkan pinjol yang rugi aja OJK masih mencarikan modalnya itu. Bagaimana pinjol ini bisa bertahan? Ya, OJK nggak mikirkan bagaimana nasib Anda yang hancur gara-gara pinjol ini. Ya, OJK hanya menganggap Anda tidak membaca, Anda bodoh, Anda kekurangan literasi. OJK menganggapnya di situ. Ya, habis itu OJK mengambil. Masa iya satu orang bisa terjebak 10 pinjol? Jangan orangnya disalahkan, salahkan penyedia layanannya. Bagaimana dia memberikan pinjaman terhadap nasabahnya? Ya, kalau sudah ada 2 atau 3 aplikasi, ngapain dicairin lagi? Kan seperti itu konsepnya. Ya, tapi OJK tidak peduli itu. OJK hanya menyalahkan diri Anda. Ya, tanpa dia mengkaji lagi bagaimana kejamnya pinjaman online ini. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Saya hanya menyampaikan di sini. Terserah Anda. Anda mau lunas tanpa bayar, ya sudah. Anda berhenti hari ini juga. Kalau Anda sudah diteror, simpan buktinya. Itulah alasan kenapa Anda berhenti bayar pinjol. Kita diteror setiap hari. Kita nggak tahu lagi mau melapor kemana. Ya, simpan semua bukti kekejaman dari pinjol. Habis itu Anda berhenti bayar. Dengan begitu semua hutang Anda lunas tanpa bayar. Benar atau tidak? Setuju atau tidak? Kalau setuju, isi di kolom komentar. Dan jangan lupa Anda share video ini sebanyak-banyaknya. Dan juga disupport juga channel ini supaya makin berkembang lagi. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membuka pemikiran teman-teman semuanya yang kesulitan mengambil keputusan yang tepat di tengah situasi telat bayar dan gagal bayar. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.